Silakan Bang. Selesaikan dulu. Jadi Mbak ya, kita ini tidak akan mencampuri itu haknya penyidik. Silakan Anda berargumen silakan. Ya, karena posisi kita ini adalah sebetulnya yang merasa dirugikan dengan kasus ini. Luar biasa. Meskipun Pak Jokowi sendiri juga bilang saya akan menunjukkan ijazah yang jelas asli ijazah itu kan sudah jelas beribu kali katakan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Jadi saat ini itu ada di Polda adalah Metro Jaya ya? Dari Polda Metro Jaya memberikan atau tidak memberikan. Itu hak beliau, mereka semua, hak Polda Metro Jaya. Bukan di posisi kita lagi yang dimintakan itu. Silakan kalau Polda Metro Jaya ini ijazah aslinya, monggo kerso. Jangan lagi membuat narasi lagi kita yang tidak memberikan. Atau dibilang tidak ada memberikan ke Polda Metro Jaya. Bagaimana seorang presiden yang ke-7, 10 tahun berkuasa, ya, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya ini katakanlah kalau menurut kata mereka dikriminalisasi dan sebagainya itu, ya, datang sendiri. Belum ada presiden seperti itu. Tapi apa itu tanggung jawab dia, ya, sebagai warga negara memberikan contoh kepada warga negara yang lain. Semua itu sama di mata hukum. Ya, semua itu sama di mata hukum. Baik, silakan. Oke, saya tanggapi satu-satu ya. Sekarang pernyataannya adalah menggunakan asas siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Dan itu betul. Ya. Itu betul. Sekarang sebentar dulu, asas itu berlakunya dalam konteks perdata. Karena yang pembuktian perdata itu pembuktian prinsipal. Dalam peristiwa pidana, misalnya kami merujuk kepada laporan teman-teman TPUA ya terkait dengan pasal 263 ayat 2 atau ayat 1 ya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terlapor yaitu Pak Joko Widodo. Ya. Yang dilakukan oleh pelapor itu menyampaikan bukti permulaan yang cukup. KUHP-nya kan mengatur jelas bahwa di dalam proses pembuktian itu dimulai dengan adanya laporan dan laporan itu dilengkapi dengan bukti permulaan. Bukti permulaan itu kemudian nanti ditindaklanjuti oleh penyidik. Beban pembuktian itu ada di penyidik. Beban pembuktian itu ada di aparatur negara. Ya ini pidana loh, bukan perdata. Saya harus luruskan ini pernyataannya. Ini nggak berlaku asasnya dalam pidana. Berlakunya itu dalam asas perdata. Karena di dalam pidana beban pembuktian itu dilakukan dari mulai penyidik di tingkat penyidikan. Kemudian nanti naik tahap penuntutan, itu beban pembuktian ada di jaksa penuntut umum. Sekarang pertanyaan kita begini. Pada saat di Bareskrim Polri, ya, ada banyak sekali informasi-informasi dan fakta-fakta. Pertanyaannya, dilakukan nggak penyidikan dilakukan nggak pemeriksaan? Karena yang dicari ini kebenaran material. Dan kebenaran material itu harus ada persesuaian alat bukti. Ya, kita mencari kebenaran material itu berdasarkan pasal 184 KUHP, ada 5 alat bukti, itu harus bersesuaian alat buktinya. Di Bareskrim Polri itu kan banyak sekali alat bukti nggak bersesuaian. Ya kan? Keterangan saksi, mau 100 saksi diperiksa pun itu ingat tetap satu alat bukti. Keterangan saksi tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus bersesuaian dengan keterangan surat resmi, yaitu berupa dokumen akademik yang dikeluarkan oleh UGM. Ya, dan dokumen yang dikeluarkan oleh UGM itu tidak mendukung keterangan UGM sebagai ini programnya adalah program sarjana. Tidak berkesesuaian di situ. Meskipun UGM sendiri mengatakan bahwa itu haknya dia lah. Gini loh. Dia haknya mau ngomong berdosa-dosa itu. Kamu udah ngomong tadi. Kasih aku waktu. Itu kan sudah. Kamu ini dari tadi ngomong, kasih aku waktu dong. Tapi begini. Gini, Mbak. Enggak, kamu itu disebut persesuaian alat bukti. Persesuaian alat bukti itu artinya keterangan-keterangan saksi harus bersesuaian. Kemudian semua dokumen yang disita juga harus bersesuaian. Karena yang dicari ini kebenaran material. Ingat pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa ketika hakim membuat putusan atas suatu perkara pidana, maka harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ketika ini ada keraguan di dalamnya, lalu gimana kita membuktikan ini? Apalagi sekarang naik ke tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita geser ke sini ya. Alat buktinya kan sudah yang dikantongi oleh penyidik. Ya kan alat buktinya kan semua yang ditunjukkan itu kan nggak ada yang bersesuaian. Contoh, kalau kita pakai SKS-nya 120 sampai 122 boleh nggak saya ngomong? SKS. Sebentar Bang. Kata Profesor Kuncoro, itu kalau di UGM programnya sarjana muda. Kemudian dilihat dari semua nilai mata kuliah dasar, itu banyak mata kuliah dasar nggak lulus. Saya ini alumni UI. Semua mata kuliah dasar di Universitas The Center of Excellence, seperti UU dan UGM, kalau dia nggak lulus, dia nggak mungkin bisa skripsi. Karena itu mata kuliah dasar.
Ya bagaimana orang mau skripsi tapi mata kuliah dasarnya nggak lulus? Baik. Nggak boleh itu. Artinya dari dokumen akademik yang disita oleh penyidik Bareskrim Polri itu tidak mendukung keterangan saksi. Baik, Bang Gofur. Bertolak belakang alat buktinya gitu. Kita lanjutkan. Itu ya Mas Andi ya. Bang Aswan, saya tahu Anda ingin menanggapi, tapi kita jeda dulu. Kita jeda dulu pemirsa, kita kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami. Untuk masalah ini, Anda bisa. Pemirsa, sidang peninjauan kembali kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Yusuf Kala, ditunda. Terdakwa kasus fitnah terhadap JK, Sylvester Matutina, melaporkan kondisinya yang sedang sakit dan dirawat ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang PK yang dijadwalkan digelar Rabu siang tadi pun ditunda sampai pekan depan, yaitu hari Rabu 27 Agustus. Sylvester Matutina mengajukan penundaan sidang hari ini disertai surat keterangan dokter Rumah Sakit Cinere yang mengharuskan Sylvester beristirahat selama 5 hari. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama kuasa hukum Mas Roy CS, Abdul Ghafur Sangaji, dan Bang Andi Aswan, Waketum dari Jokowi Mania. Sakit apa Bang Sylvester? Saya baru tahu ini. Saya belum dikabari, mungkin nanti saya akan coba telepon sakit apa gitu. Tapi apa perkembangan terakhir terhadap kasusnya? Ya, perkembangan terakhir kan tanggal 5 Agustus itu kan dimajukan di PN Jakarta Selatan ya untuk PK itu. Oke. Kemudian hari ini mestinya kan memang PK itu diinikan ya. Tapi kan saya baru tahu ini ada beliau beristirahat selama 5 hari karena dikarenakan sakit ya. Oke, mudah-mudahan Rabu depan sudah bisa digelar ya PK-nya. Terkait kasus itu kayaknya Mas Roy CS, bukan Mas Roy saja, selalu mengungkit itu dengan Sylvester ada kekuatan orang besar, segala macam. Apa sebenarnya tujuan untuk mengatakan hal itu, Bang Gofur? Ya, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sekarang ini sedang dipertontonkan satu disparitas hukum, satu kesenjangan hukum. Di satu sisi, klien kami dikejar untuk dilakukan pemeriksaan secara maraton. Bahkan tadi saya sampaikan, kemarin saksi-saksi juga diperiksa sampai menjelang subuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ada seorang warga negara yang hari ini status hukumnya adalah terpidana. Dia pelaku kejahatan. 6 tahun. Ya, dan berdasarkan pasal 268 KUHP, permohonan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi, dan itu juga diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung gitu ya. Kenapa kejaksaan dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kewenangannya diatur di pasal 270 KUHP, yang diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, bahwa terhadap putusan yang telah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, maka satu, kewenangan jaksa eksekusi. Tidak ada negosiasi, tidak ada alasan apapun, karena keputusannya udah ingkrah. Ini kan menunjukkan bahwa hampir 6 tahun ini putusannya dikemanakan gitu loh. Dan berdasarkan informasi dari Kepanitraan Mahkamah Agung, tanggal 20 itu putusan Sylvester berkekuatan hukum 20 Mei 2019, dan tanggal 9 September 2019 salinan putusannya sudah dikirim ke Pengadilan Negeri Pengaju, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, paling lama 30 hari dari Negeri Pengaju ke Kejaksaan itu sudah disampaikan salinannya. Dan salinannya itu pasti sudah diterima oleh Kejaksaan dan diterima oleh saudara Sylvester. Pertanyaan hukumnya, dikemanakan itu salinan putusan resmi itu? Ditaruh di dalam laci meja. Kenapa nggak dieksekusi? Karena kewenangan eksekusi terhadap putusan yang ingkrah itu hanya ada pada Kejaksaan, nggak ada di TNI, nggak ada di Polri, nggak ada di lembaga peradilan. Dan saya ingin katakan begini, proses hukum saudara Sylvester itu sudah selesai, sudah case close. Ini bukan lagi tentang yuridis, karena semua pembuktian hukumnya sudah selesai. Ya, dan pasal 311 KUHP yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Amar putusannya kan begitu. Sekarang pertanyaan kita kepada jaksa penuntut umum, kemana salinan putusan saudara Sylvester? Kenapa nggak dieksekusi? Ini negara hukum loh. Ini bukan negara kekuasaan. Kalau hukum dirusak oleh aparat penegak hukum, ya mau ditaruh di mana mau negara hukum kita? Di satu sisi kita masih melihat dan kami rasakan bahwa ada upaya kriminalisasi yang dialami oleh para terlapor hari ini di Polda Metro Jaya. Saya ingin ke Polda Metro Jaya. Dari pasal yang diperiksa dari mulai kemarin sampai hari ini, saya bagi 3 klaster.
Kelas pertama adalah delik pencemaran nama baik diatur di 3 pasal. Pasal 310, 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE. Kemudian klaster kedua adalah berkaitan dengan pengerusakan dokumen elektronik. Diatur di mana? Pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dan klaster ketiga adalah klaster penghasutan. Diatur di dalam 2 pasal, ya, yaitu pasal 160 KUHP dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dari 3 klaster pasal ini, pelapornya ada 4. Saudara Bapak Joko Widodo, ya, kemudian ada Saudara Lecumanan, ada ade siapa itu Sekjen Peradi Bersatu, dan kemudian ada Samuel Sewekan, ya. Ini 3 orang bergabung dengan Pak Jokowi, keluarlah klaster-klaster pasal ini. Pertanyaannya, ini perkaranya perkara apa? Kalau kita mau konsisten penegakan hukumnya, ketika ini disebut adalah pencemaran nama baik, maka penyidik harus konsisten, karena ini delik aduan absolut, di mana delik aduan absolut itu si korban yang merasakan terhinakan martabatnya, dia hanya punya hak hukum untuk melaporkan itu. Apa hubungannya dengan pengerusakan dokumen elektronik dan apa hubungannya dengan penghasutan? Satu klaster pertama itu bisa kami terima, yaitu 310, 311 KUHP dan 27A Undang-Undang ITE. Tapi 2 klaster yang lain, pengerusakan dokumen elektronik. Kalau kita bicara pengerusakan dokumen elektronik, seharusnya yang pertama kali mengunggah dokumen ijazah Jokowi itulah yang dilaporkan, yaitu Saudara Dian Sandi, karena dialah yang merusak dokumen elektronik itu, ya. Kalau mau konsisten di situ, bukan klien kami ini yang dipersangkakan dengan apa, yang diperiksa dengan pasal itu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan klaster penghasutan 160 KUHP. 160 KUHP itu deliknya material. Ada yang menghasut, ada yang terhasut, dan ada akibat daripada hasutan, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum. Siapa yang melakukan penghasutan dan siapa yang terhasut dan apa akibatnya, itu kan nggak make sense gitu loh. Ya. Kemudian 28A Undang-Undang ITE. 28A Undang-Undang ITE itu penghasutan yang berhubungan dengan SARA. Loh, penghasutan yang berhubungan dengan SARA, siapa yang terhasut yang ada hubungannya dengan SARA? Sekarang kan perbincangan kita soal ijazah. 27A, Bang. Enggak, 27A itu pencemaran nama baik yang dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. 28 ayat 2 itu hubungannya dengan penghasutan yang berhubungan dengan golongan SARA gitu loh, etnis, ras, agama, dan jenis kelamin. Loh, ini apa? Yang kita perbincangkan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi gitu ya. Enggak ada hubungan ini. Dan satu lagi saya mau luruskan pemahaman hukumnya. Ya, ada teman-teman Pak Sylvester, mungkin juga Mas Andi punya teman yang selalu menyatakan ini sudah daluarsa pemidanaan. Kemon yang menyatakan ini boleh berdebat dengan saya. Pasal 84 KUHP itu menyatakan bahwa daluarsa pemidanaan itu dihitung berdasarkan daluarsa penuntutan. Baca pasal 78 KUHP. Daluarsa penuntutan itu dibagi 3 klaster. Pertama, terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, di bawah 3 tahun penjara, daluarsa penuntutannya 6 tahun. Oke. Terhadap ancaman pidana di atas 3 tahun, daluarsanya 12 tahun. Dan terhadap pidana mati, daluarsanya 18 tahun. Ya? Artinya buat kasus Bang Sylvester? Artinya, berdasarkan pasal 78, junto pasal 84 KUHP, daluarsanya ini adalah 16 tahun. Dan belum daluarsa pemidanaan. Ya, nanti daluarsa pemidanaan itu berlaku di tahun 2035. Oke. Dan daluarsa pemidanaan itu dihitung dari mana? Dihitung dari, pertama, 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau 1 hari setelah dinyatakan buron. Ini kan belum dinyatakan buron. Oke. Ya, jadi daluarsa pemidanaannya nih, kalaupun kita mau merujuk kepada 1 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, nanti dihitungnya 16 tahun. Ini kan baru 6 tahun. Oke. Jadi sangat tidak tepat dan sangat tidak yuridis. Teman-temannya Sylvester yang mengatakan bahwa ini sudah daluarsa pemidanaan, itu nonsen dan itu melanggar hukum dan itu tidak yuridis. Kalau ada yang mau mengatakan ini daluarsa pemidanaan, kemon, baca ulang pasal 84 KUHP dan pasal 78 KUHP. Itu, Bang Andi, silakan ditambahkan. Ya, mau ditambahkan seperti apa kan? Kalau kita bisa melihat itu kan persepsi kan, masing-masing menjelaskan berdasarkan pasal-pasal menurut keyakinan dia masing-masing. Ya. Penerjemahannya menurut mereka masing-masing. Apa yang disampaikan oleh teman-teman ya dari Peradi Bersatu itu yang juga saksi pelapor yang menjelaskan, ya ini kan konteksnya berbeda ya. Ini dengan Bung Sil ya, ini dengan Roy Suryo. Ini kita harus pisahkan nih. Iya. Ya, jangan dicampur baur gitu loh. Ini kayak campur baur semua gitu loh. Ya. Jadi kan jadi ada kesannya ini ada seperti balas dendam jadinya. Ya kan? Jadi santai aja kita. Jadi begini, kalau bicara untuk Bang Sil, ya ini kan memang sudah itu. Dan beliau juga ada mengakui dia ada slip tongue pada saat itu.
ada perdamaian. Memang ada perdamaian dan saya sudah ada bukti-bukti itu untuk perdamaian itu tersebut, ya. Dan masalahnya apakah ini karena sudah ingkrah? Ya memang sudah ingkrah, itu kenyataan dan keniscayaan yang ada gitu. Ya memang PK itu tidak mempengaruhi untuk eksekusi, itu betul yang dikatakan Bung Gafur itu. Ya tinggal, dan saya yakin juga Bung Sil ini juga orang yang taat hukum untuk itu ya. Apapun yang terjadi, ya kalau seperti tadi katakan beliau mestinya hadir ya dalam PK itu, sidang PK, karena beliau sakit. Ya kita juga hormati posisi dia itu. Dan toh sudah dijadwalkan Rabu itu depan. dijadwalkan untuk minggu depan. Ya kita ikutilah prosedur yang terjadi dan kita juga artinya ya apa yang terjadi itu ya kita doakan beliau cepat sembuh ya kalau untuk melakukan artinya bisa menghadiri nanti pada minggu ke depan. Dan saya yakin gitu, selama saya berteman dia seorang yang berani dan taat hukum. Waktu dia di sidang itu dia tidak membawa lawyer, tidak membawa dia teman-temannya, dia untuk menghadapi itu ya dengan seksama dia juga ikuti. Nah, jadi apa yang dikatakan itu kita misalnya kembali ke Roy tadi ya dan kawan-kawan ya kita ikutilah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh penyidik, semua kita serahkan kepada penyidik. Posisi kita itu ada posisi yang kita menunggu. Ya, kan proses hukum juga sedang berjalan saat ini. Ya memang kan ya haknya untuk para pembela itu memberikan argumen-argumen ya kepada para penyidik dan para penyidik itu mempunyai persepsi dan argumen sendiri. Ya, apapun yang diputuskan nanti nggak puas kan ada di tahap hukum itu ya di pengadilan sebelum ada vonis itu mengajukan keberatan semacam itu kan. Pembelaan, pledoi. Sebelum pledoi, pra-peradilan. Oh, pra-peradilan. Pra-peradilan kan bisa itu kan instrumen itu kan bisa digunakan oleh itu. Itu bagus lah untuk itu. Yang jelas posisi kita ya dari pihak Pak Jokowi untuk masalah hukum itu memang diserahkan oleh tim kuasa hukum. Ya, bukan dengan siapa-siapa. Kalau ada Prihadi Bersatu, mereka adalah saksi pelapor. Ya. Ya, jadi kita hormati masing-masing posisi kita dan kita berikan kepada para penyidik untuk bekerja secara profesional ya sesuai dengan undang-undang dan KUHP itu. Jadi posisi kita adalah menunggu untuk itu dan kita berharap semua permasalahan-permasalahan ini bisa diselesaikan di jalur pengadilan dengan baik ya, dengan terhormat gitu. Baik, baik.